الكرم. Dah infak ke belum? يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. آمين تذكر جيراني بذي سلامي ما زجت دمعا جرى من مقلة بدمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأرمض البرق في ظلماء من إضامي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجمين منه ومضطرمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب
Cintaku sebelum saksi, jadikan iman meninggi. Yakinku sebelum mimpi, adanya di kau Nabi. Cinta sesudah menyaksi, jadikan rindu meninggi. Dahagakan kasih Nabi, bekalku selepas mati. Allahumma salli ala alladhi laulahu ma
كان الأنام يا أكرم رسل الكرام أرجو الزيارة كل عام. Hanya Allah yang menyaksi nama terpahat di hati. Alhamdulillah ku memuji di kurnia namamu Nabi. Namamu terus menyinar, hatiku menggeletar saat namamu didengar. Air mata terus memancar. Allahumma salli ala nabi laulahu ma kana al-anam ya akramar rusulil kiram arju ziyarah كل عام يا رسول الله يا حبيب الله صل على الذي لولاه ما كان الأمان يا أكرم الرسل الكرام أرجو الزيارة كل عام. Assalamualaikum, suara oke? Waalaikumsalam, suara okey Habib. Siap. Kelas ke-15 ya? Ya Habib, sudah kelas ke-15. Masya Allah. Tanah hatam sudah. Jadi kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran ahli. Bismillah. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-15 ya dari kitab Qawaid Asasiyah fi Ushul Fiqh ini. Setelah menyelesaikan pasal apa kemarin? Pasal An-Nasikh wal Mansukh. Sekarang kita akan masuk bab baru lagi yaitu At-Ta'arud bainal adillah wa tarjih. At-Ta'arud bainal adillah. Ta'arud bainal adillah ini maknanya ada dua dalil yang dia itu kontradiksi. Yakni kontradiksi ini kita mesti tahu tentang apa yang ada di dalam mantik ya nih. Di dalam mantik ada bab namanya babu apa namanya? Tanakut. Babu tanakut ini dua perkara yang tidak mungkin dua-duanya itu benar semua dan tidak mungkin dua-duanya itu salah semua.
kena salah satu benar dan salah satu yang salah. Lah, ketika ada hal-hal semacam itu dari manusia biasa, contohnya Ustadz Ammar cakap, hari ini saya tak makan. Kemudian tak lama hari ini saya makan. Lah, ketika itu tidak ada masalah, kita mengatakan, Ustadz, macam mana anda ini boleh tanakut? Anda ini salah kah? Anda tak sehat kah? Cakap macam ini. Hal semacam itu biasa, Anda itu manusia. Yakni kesalahan bagi manusia itu biasa. Masalahnya, kalau kesalahan semacam ini ada di dalam syariat, itu tak biasa. Itu tak biasa. Karena Allah dan Rasulnya tidak boleh salah. Yaitulah yang namanya maksum. Karena kesalahan semacam ini, jika disandarkan kepada Allah dan Rasulnya, itu membuat Allah dan Rasulnya itu kurang gitu loh. Dan tidak maksum. Karena itu ada beberapa cara untuk deal masalah ini. Dan nanti akan kita tahu bahwasanya pertentangan antara dua dalil ini itu hanya ada di dalam otak mujtahid saja, bukan di dalam realita. Karena tidak mungkin Allah dan Rasulnya itu tanakut. Tidak mungkin. Pasti ada yang pasti kita yang salah paham. Kita yang salah paham. Karena itu ta'arud ini hakikatnya bukan di dalam nafsul amr, bukan. Nafsul amr itu di dalam realita, bukan. Pas macam itu. Akan tetapi ta'arud ini hanya ada di dalam dhihin mujtahid, dalam otak mujtahid sahaja. Karena syariat tidak mungkin ada pertentangan dan ikhtilaf antara dalil satu dengan yang lainnya. Tidak. Apalagi nak saya cakap. Oke, yakni dan biasanya ta'arud adalah pertentangan dua qadhiyah di dalam isbat wa nafi. Contohnya, ini contoh secara umum ya. Ammar akilun. Ammar makan. Lawannya Ammar laisa biakilin. Ini namanya tanakut. Ini namanya apa namanya? Tanakut. Kenapa tanakut? Karena antara dua qadhiyah ini antara dua qadhiyah ini ada pertentangan antara salab wal ijab. Di sini iya, di sini tidak. Lah, ketika terjadi pertentangan itu, maknanya antara dua qadhiyah ini ada ta'arud. Tak mungkin ini benar, tak mungkin. Ini salah, tak mungkin. Mesti ada salah satu yang benar, salah satu yang salah. Masalahnya, mana yang benar dan mana yang salah. Bidobet disitulah masalah masalah ta'arud. Naqra qalilan, ya ini secara global semacam ini. Dan ini ketika kalau Ammar yang mengatakan ini tidak ada masalah karena Ammar itu bukan orang yang maksum. Kalau ini terjadi bagi Allah dan Rasulnya, ini mustahil terjadi. Mustahil terjadi. Kenapa? Karena dua entitas ini maksum. Allah maksum tak mungkin salah, Rasul juga maksum tak mungkin salah. Karena itu ketika dohirnya ada dua dalil semacam ini, ada beberapa SOP yang mesti kita lakukan untuk menjadikan ini tidak ada tanakut. Jahididan. At-ta'arud bainal adillah wa tarjih. Ketika di dalam di dalam dua dalil itu ada ta'arud, pertentangan, sekiranya dua-duanya tidak bisa untuk diambil kedua-duanya, maka karena ada tarjih. Apa itu tarjih? Kita kuatkan salah satu. Oh, yang ini oke. Yang ini tak oke. Maknanya kita ambil yang ini tak kita ambil. Itu namanya tarjih. Lah, tarjih itu tidak bisa semau anta. Oh, saya suka yang akil lah. Lebih selesa untuk saya. Tak boleh semacam itu. Karena ada dalil eksternal yang menguatkan kenapa Anda memilih hadis yang pertama daripada hadis yang kedua, ayat yang pertama daripada ayat yang kedua, karena ada sebabnya, tidak semena-mena, tidak semau Anda. Kalau nanti itu semau Anda, nanti akhirnya Anda itu masuk dalam kategori manistahsana faqad syarra. Yang istahsan. Apa itu istahsan? Amik syariat semau dirinya sendiri, semau syahwatnya sendiri, maka dia itu sudah syarra. Dia sudah berbuat sebagai Tuhan, membuat syariat yang baru.
Karena yang bisa membuat syariat itu hanya Tuhan saja. Yang bisa membuat syariat semau dia itu hanya Tuhan saja. Selama Anda bukan Tuhan, makanya Anda tidak bisa untuk membuat syariat semau Anda. Tugasnya para mujtahid mentafsirkan dan menjelaskan apa maunya Tuhan, bukan apa maunya dia. Tidak ada semacam itu. Mujtahid menjelaskan maunya Allah, bukan menjelaskan maunya dia. Jahididan. At-ta'arud fil lughah tafa'ulun minal arad. Taqulu aradoli kada idastakbalaka ma yamna'uka mimma qasadtahu. Dibilang ta'arud secara bahasa tafa'ulun atau tafa'ala minal arad. Wazan tafa'ul daripada arad. Apa itu arad? Taqulu aradoli kada idastakbalaka ma yamna'uka mimma qasadtahu. Kalau Anda itu mengatakan bahwasanya aradoli kada. Apa makna aradoli kada? Kalau Anda itu dihadapkan dengan sesuatu yang menghalangimu untuk sampai kepada apa yang kamu tuju. Oh, saya nak live hari ini. Wallahi aradoli apol. Saya nak live hari ini. Oh, menghalangiku ada handphone itu rusak. Itu namanya arad. Itu namanya apa namanya? Arad. Jadi ada sesuatu yang menghalangi saya untuk live. Maksud saya adalah live. Karena itu arid adalah penghalang. Arid adalah apa namanya? Penghalang. Ta'arud saling menghalangi, saling menghalangi. Wa fil istilah iqtida'u kullin min dalilaini adamu muqtadul akhar. Yang mana setiap daripada ada dua dalil, tengok ini. Dalil yang pertama adalah ammar akilun, dalil yang kedua adalah ammar laisa biakilin. Ada dua dalil. Yang mana maksud daripada kedua dalil ini, maksud daripada setiap dalil ini akan bertentangan dengan maksud yang lainnya. Maknanya dalil yang pertama, maksudnya bertentangan dengan dalil yang kedua. Sekiranya dua-duanya tidak mungkin benar, dua-duanya tidak mungkin salah. Mesti ada satu yang benar dan mesti ada satu yang salah. Itulah maknanya iqtida'u kullin min dalilaini adama muqtadul akhar. Maknanya efek daripada setiap dalil adalah menjadikan dalil lawannya itu tidak ada. Masalahnya dua-duanya itu adalah hadis. Dua-duanya itu adalah ayat. Anda tidak bisa untuk mengambil salah satu dan membiarkan yang lainnya. Tidak bisa semacam itu. Kenapa? Karena kedudukannya itu sama di sini. Semuanya sama-sama dalil. Wala yakunu illa idza kanatin nisbah al-hukmiyah muttahidah. Tengok. Nah, ini ada sedikit mantiknya ini. Ada nisbah hukmiyah. Apa itu nisbah hukmiyah? Tengok ya. Nisbah hukmiyah itu adalah hubungan antara mubtada dan khobar. Antara Ammar dan Akil. Itu ada nisbah. Ammar ini namanya mubtada. Akil ini namanya khobar. Ada hubungan antara mubtada dan khobar. Namanya nisbah. Nah, hubungan antara Ammar dan Akal. Namanya akliyah. Akliyah itu Ammar. Nah, ini juga sama, ada hubungan antara Ammar dan apa namanya? dan Akal. Cuma di dalam dua nisbah ini dua-duanya mempunyai hubungan yang sama, yaitu akliyatu Ammar. Akliyatu Ammar. Cuma di yang pertama itu ada isbat, yang kedua itu ada nafi. Yang pertama itu isbat akliyah untuk Ammar, bahwasanya Ammar itu makan. Yang kedua, Ammar makan itu dinafikan daripada Ammar. Makan dinafikan daripada Ammar. Yang kedua, yang pertama makan diisbatkan kepada Ammar. Maknanya antara nisbah yang pertama dan yang kedua itu sama. Cuma yang pertama itu diisbatkan, yang kedua itu dinafikan. Itulah maknanya illa idza kanatin nisbah al-hukmiyah muttahidah. Dan ini adalah pendapatnya apa namanya? Ini adalah pendapatnya mutaakhirin wahwa Ibnu Sina ya. Ibnu Sina di dalam Tanaqud memang antara qodiyatan al-mutanaqidatan itu mesti ada ittihadun nisbah. Ketika nisbahnya itu muttahidah, secara otomatis akan ada tanaqud. Tidak boleh di dalam tanaqud itu kalau nisbahnya itu tidak sama. Contohnya apa? Ammar akilun wa Ammar laisa binaimin. Ini tidak bisa tanaqud. Kenapa? Karena yang pertama itu nisbah itu akliyatu Ammar. Dan ini naimiyatu Ammar. Maknanya nisbah antara keduanya itu tidak sama dan dia berbeda. Selama nisbah antara keduanya itu berbeda,
tidak bisa jadi tanakut. Maknanya mungkin dua-duanya ada, mungkin dua-duanya tidak ada masalah. Tapi kalau kalau nisbahnya itu sama antara yang pertama dan yang kedua, hanya perbedaan iya dan tidak mungkin dua-duanya benar dan tidak mungkin dua-duanya salah. Kaidah ini dikatakan kaidah as-salisul marfu. Ini Syekh Bilal sering mengatakan kaidah as-salisul marfu. Kalau Anda tengok mutaqaddimin dalam ilmu mantik, mutaqaddimin dalam ilmu mantik di antaranya itu adalah banyak mutaqaddimin ilmu mantik, Farabi kalau tak silap. Farabi itu mengatakan bahwasanya syaratnya bukan ittihadun nisbah, tapi ittihad di dalam asyroh atau delapan nisbah. Akan tetapi Ibnu Sina, mutaakhirin mengatakan 8 nisbah itu, 8 umur itu bisa semuanya dikonvert di dalam ittihadun nisbah. Ketika nisbahnya itu sama, 8 umur itu semuanya sama. Ketika nisbah antara mubtada dan khobar itu sama, yang berbeda hanya iya dan tidak saja, maka akan terjadi yang namanya tanakut. Akan ya'ti misal yang lebih banyak pasal ini. Tsumma inna ta'arudul haqiqiyya la yumkinu an yatahaqqaqa fil ahkami syar'iyyah li'annahu tanakut. Wa tanakut muhalun minasyari' li'annahu alamatul ajaz. Bilang, ta'arud hakiki, yang hakiki benar-benar semacam ini tidak mungkin terjadi. Syari' tidak mungkin di dalam adilah syar'iyah, tidak mungkin ada ta'arud hakiki, tidak mungkin. Apa Habib ta'arud hakiki? Maknanya dalil tahun lepas yang turun daripada Allah atau daripada Rasulnya, kata-kata syari' ya, saya ulangi lagi, kata-kata syari' di dalam syariat, maknanya hakiki adalah Allah, majazi adalah Rasul. Tidak mungkin ada dalil dari Allah ataupun Rasulnya. Tidak mungkin ada dalil dari Allah ataupun Rasulnya. Dalil yang pertama bertentangan dengan dalil yang kedua. Secara real, tidak mungkin itu. Kalau itu terjadi, maknanya Islam bukan agama yang benar. Apa dalam Al-Quran itu? Laukana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau agama Islam, Al-Quran, bukan daripada Allah, niscaya akan ada banyak kontradiksi di dalamnya. Selama itu daripada Allah, tidak ada sama sekali kontradiksi di dalam dalil, kitab, ataupun sunnah. Lah terus, untuk apa ya Habib kita membahas ta'arud wa tarjih itu? Kalau memang tidak ada dalil yang bertentangan. Kadangkala mujtahid melihat di dalam dalil ini ada yang bertentangan. Jadi bertentangan menurut pikiran mujtahid, bukan di dalam realita. Nah, ketika mujtahid itu melihat ada pertentangan, mereka mempunyai SOP untuk deal dengan pertentangan itu, agar tidak terjadi pertentangan. Karena kalau ada pertentangan, mujtahid pasti akan menyalahkan dirinya. Tidak mungkin ada pertentangan, ini agamanya Allah kok. Pasti pertentangan daripada apa yang kita pikir itu adalah pertentangan. Kalau itu terjadi, kita mesti mempunyai solusi. Apa itu solusinya? Ya bab ini. Yang kita baca ini bab untuk solusi bagaimana mujtahid itu melihat adanya dua dalil yang bertentangan satu sama lain. Wat tanakut muhalun minasyari' li'annahu alamatul ajaz. Dan kontradiksi itu yang ada di dalam dalil itu mustahil bagi Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena itu tanda bahwasanya Allah tidak bisa untuk menurunkan syariat yang sempurna. Fa'idha ta'arada nasson min qaulillahi ta'ala au min qauli Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam au ahaduhuma min qaulillah ta'ala wal akhar min qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala yakhlu. Dibilang kalau seumpamanya ada dua dalil yang zahirnya, tampaknya dari luarnya bertentangan, dan dua-duanya daripada ayat Al-Quran, atau dua-duanya daripada hadis, atau salah satunya hadis, salah satunya adalah Al-Quran. Maka ada beberapa kemungkinan. Dibilang kemungkinan itu ada 4. Yang pertama, kemungkinan yang pertama, dua-duanya itu umum. Dua-duanya itu khusus, salah satunya umum, salah satunya khusus, atau setiap daripada dalil itu ada umumnya dan ada khususnya. Dalil yang kedua juga ada umumnya, juga ada khususnya. Ini adalah 4 kemungkinan yang mungkin terjadi di dalam pertentangan antara dua dalil yang ada. Yang pertama adalah dua-duanya umum. Yang kedua adalah dua-duanya khusus. Yang ketiga, satunya umum, satunya khusus.
Yang keempat macam mana Habib? Di dalam satu dalil, di dalam dalil itu ada umumnya, ada khususnya. Dalil yang kedua juga ada umumnya, juga ada khususnya. Jayyid jiddan. Oke, sekarang kita akan jelaskan setiap kemungkinan, setiap potensi daripada apa namanya? Daripada dalil-dalil, daripada kemungkinan pertentangan tersebut. Mana tadi saya punya penghapus? Oke. Ini saya hapus ya. Ya Rabbi ya Karim. Pak Giri kah? Sehat Pak Giri? Nggih, Habib, alhamdulillah sehat ya. Pengen Bagaimana ketemu Jerman? Habib. Alhamdulillah sehat ya. Bagus. Dari Jerman datang sini juga ya. Iya, Ahlan wa sahlan. kangen Hukmul sama kismil Habib. awal. Iya. Hukmul kismil awal. Hukum bagian yang pertama. Apa itu? Amal kismul awal wa huwa idza kana nasoni amaini fal hukum, yakni ada dua dalil. Dua-duanya itu umum dan satunya bertentangan dengan yang lainnya. Sof tengok. Bagaimana itu? Awalan ada SOP-nya. Bisa tidak Anda jamak? Apa itu Anda jamak? Anda amik kedua-duanya. Anda tidak boleh lempar satu, oh saya nak ambil dalil yang pertama, yang kedua saya letak sampah saja. Tidak boleh semacam itu. Karena dua-duanya sama-sama Al-Quran, dua-duanya sama-sama hadis. Salah satunya, kalau bisa Anda ambil dua-duanya, afdol. Jangan Anda ambil salah satu. Loh, cuma caranya jamak itu bagaimana? Sekarang kejam lagi. Awalan al-jamak bainahuma bihamli kullin minhuma ala halin mughairin lima humila alaihi akhar. Yakni dengan membawa setiap daripada dalil itu pada kondisi yang berbeda. Maknanya dalil yang pertama di kondisi yang khas, dalil yang kedua di kondisi yang khas. Selama di dalam dua konteks yang berbeda, maknanya dua dalil itu tidak bertentangan. Idla yumkinul jamak bainahuma ma'a ijra'i kullin minhuma ala umumihi. Kenapa kok kita mesti meletakkan setiap dalil di tempat yang berbeda-beda? Karena kalau kita letakkan di dalam konteks yang sama, di dalam tempat yang sama, tidak akan bisa diambil kedua-duanya. Li'anna dzalika muhalun li'annahu yufdi ilal jamak bainan naqidain. Karena dua dalil yang berbeda yang mempunyai makna yang berbeda di satu konteks yang sama dan Anda ambil dua-duanya itu tidak mungkin. Kenapa? Karena di situ ada kontradiksi. Dan kalau ada kontradiksi, mustahil kontradiksi Anda nisbatkan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau ada yang salah, kita mesti nisbatkan kepada kita. Mungkin kita yang salah paham, karena Allah dan Rasul tidak mungkin salah. Fa'itlaqul jamak bainahuma majazun antaksisi kullin minhuma antaksisi kulli wahidin minhuma bihalin ghairi halil akhar. Dan dikatakan kita mengumpulkan jamak, mengambil mengharmonikan antara kedua dalil itu hanya kata kiasan saja. Kenapa? Karena setiap dalil kita letakkan di konteks yang berbeda daripada dalil yang lain. Taksisi kullin minhuma bihalin ghairi halil akhar. Wa dzalika tengok contohnya. Apa itu? Ala ukhbirukum bi khairi syuhud alladzi ya'ti bi syahadatihi qabla an yusal. Ini saya tulis ya. Yang pertama, Rasul mengatakan ala ukhbirukum bi khairi syuhud. Mau tak? Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, mau tak kalian aku kabarkan dengan sebaik-baiknya saksi yang ada di mahkamah. Syuhud ini saksi yang ada di mahkamah. Nah, kalau di mahkamah kan perlu saksi kan. Anda, oh saya nak gaduh dengan Pak Giri. Pak Giri, ini kereta punya saya. Oh tidak, punya saya. Terus gaduh ke mahkamah. Saya akan bawa saksi. Pak Giri juga bawa saksi. Lah, itulah yang namanya saksi di dalam mahkamah untuk menguatkan klaim yang saya tuduh kepada orang lain. Allati ya'ti bi syahadatihi qabla an yus'alaha. Siapa itu? Saksi yang paling baik, alladzi mana tadi bila sujud alladzi ya'ti bi syahadatihi qabla an yus'alaha. Dibilang, siapa saksi yang paling baik itu? Adalah saksi yang belum diminta sudah datang.
Ammar tahu saya punya case dengan Pak Geri. Saya tidak minta, dia langsung siap di mahkamah. Habib, saya siap bersaksi untuk Habib bahwasanya memang kereta ini adalah punya Habib. Maknanya Ammar adalah khairu syuhud. Masalah ini tidak ada masalah. Oke, beberapa waktu setelahnya Rasul mengatakan lagi. Di dalam hadis Shahihain, yang ini adalah hadis Muslim, di dalam hadis Shahihain Rasulullah mengatakan apa? Khairukum qarni, dan di dalam hadis itu tsumma yakunu ba'dahum qaumun yashhaduna wala yustasyhadun. Tsumma yakunu ba'dahum qaumun yashhaduna wala yustasyhadun. Yakni di antara saksi yang teruk, nanti Rasul mengatakan abad yang paling baik adalah abadku, kemudian abadku, kemudian abadku. Kemudian nanti akan ada zaman-zaman yang tak oke. Pada saat itu akan ada saksi yang buruk. Bagaimana keburukannya? Sebelum diminta bersaksi, dia sudah bersaksi. Loh, bagaimana ini? Hadis yang pertama bertentangan dengan hadis yang kedua. Terus macam mana? Tunggu adzan kejap ya. Minum kopi dulu, saya mengantuk sangat hari ini. Tadi malam ada ceramah sampai pukul 1 malam. Subuh saya kuliah subuh lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sof, tengok antara hadis yang pertama dan hadis yang kedua ada pertentangan. Bagaimana pertentangannya? Sof, tengok ya, kalau saya buat di dalam qodiyah mantikiyah, di dalam sebuah jumlah yang ada subjek predikat keterangannya. Khairu syuhud alladhi ya'ti qabla an yustashhad. Khairu syuhud alladhi la ya'ti qabla an yustashhad. Loh, ini kan bertentangan kan? Dua-duanya ini kan bertentangan. Sebaik-baiknya saksi yang datang sebelum diminta. Itu baik. Ini sebaik-baiknya saksi yang kedua, yang diminta, yang tidak datang, kecuali diminta. Loh, ini bertentangan sekali. Antara pertama dan yang kedua. Kan tidak mungkin kan? Kalau memang antara keduanya ini bertentangan, tidak mungkin daripada Rasul. Tapi realitinya, hadis pertama di Sahih Muslim, hadis kedua di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kita tidak bisa menafikannya. Oh, ini tanakut. Hadis yang pertama Sahih Muslim tidak bisa untuk melawan hadis yang kuat daripada Sahih Bukhari dan Muslim. Maknanya itu semacam mana? Hadis yang pertama kita buang aja. Tak boleh semacam itu. Tak boleh semacam itu. SOP-nya tak macam itu. Kenapa? Karena walaupun hadis Muslim tidak sekuat hadis Bukhari wal Muslim, akan tetapi tetap dua hadis ini dikatakan hadis. Tidak bisa Anda buang semau Anda. Ini adalah perkataannya Rasul, bukan perkataan Anda. Kalau ini perkataannya Ammar dari awal, Anta majnun, saya bilang Anta orang gila. Kenapa? Karena perkataan Anda tak benar, ada kontradiksi. Mungkin Anda belum makan siang, Kot. Coba makan dulu. Habis makan, pikir lagi, apakah yang saya katakan itu benar? Tapi apakah boleh hal semacam ini Anda nisbatkan kepada Allah dan Rasulnya? Tidak boleh. Terus macam mana? Ini tidak bertentangan, Habib. Kenapa tidak bertentangan?
Karena hadis yang lain di dalam keadaan yang berbeda dengan hadis di dalam keadaan yang kedua. Macam mana itu? Sof tengok. Wa hadisu sahihain khairukum qarni wa fihi tsumma yakunu ba'dahum qaumun yasyaduna wala yustasyadun. Dan setelah zaman-zaman yang baik itu akan ada sebuah kaum yang mereka akan bersaksi dan mereka tidak diminta untuk bersaksi tapi mereka degil, mereka ngotot mau bersaksi. Fahadhani aman fi kulli syahadatin biduni istisyhad. Dua hadis ini umum di dalam bersaksi sebelum diminta menjadi saksi. Satunya mengatakan baik, satunya mengatakan buruk. Wa qad hakamal haditsul awwal bi anna alladhi yashhadu qabla an yutlaba minhu syahadah wa khairu syuhud. Hadis yang pertama menghukumi bahwasanya orang yang bersaksi sebelum diminta untuk bersaksi sebaik-baiknya saksi. Dan hadis yang kedua menghukumi bahwasanya orang yang bersaksi sebelum diminta untuk bersaksi seburuk-buruknya saksi. Wahuma mutanafiyan, dan keduanya ini bertentangan, ada kontradiksi di dalam makna keduanya. Lakin amkanal jama' bainahuma bihamli kullin minhuma ala hal. Akan tetapi bisa kita ambil kedua-duanya dengan cara hadis yang pertama di masalah yang berbeda dengan hadis yang kedua. Bagaimana itu ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki? Fahumilal awal alama idza kana man lahu syahadah ghairu alimin biha wa tsani alama idza kana aliman biha. Dibilang, maka hadis yang pertama dikatakan orang yang bersaksi sebelum diminta untuk bersaksi sebaik-baiknya saksi kalau orang yang mempunyai case tak tahu bahwasanya dia punya saksi. Contohnya saya gaduh dengan Pak Geri pasal kereta. Saya tidak tahu kalau Ustadz Amar bisa menjadi saksi. Kemudian tiba-tiba Ustadz Amar datang ke mahkamah menawarkan dirinya sebagai saksi bahwasanya saya tahu duduk perkaranya ini macam mana ya Habib. Dan Habiblah yang benar, Pak Giri yang salah. Padahal saya tidak tahu kalau Ustadz Amar bisa menjadi saksi. Ketika saya tidak tahu dan Anda menjadi saksi, Anda menawarkan menjadi saksi, hadza khairu syuhud. Yang kedua adalah kalau saya tahu saya bisa memanggil Anda. Tapi saya tidak panggil, tapi Anda degil, nak menjadi saksi. Itu seburuk-buruknya syuhud. Saya tidak mau memakai Anda sebagai saksi karena saya punya alasan. Kenapa Anda ngotot, Anda insist, Anda degil, nak menjadi saksi. Itu dia. Wathani alama idza kana aliman biha. Dan yang kedua seburuk-buruknya syuhud adalah saksi yang orang yang mempunyai kasus itu tahu bahwasanya orang itu bisa menjadi saksi, tapi dia tidak panggil dia, cuma orang itu tetap datang ke mahkamah untuk bersaksi. Wa hamal al-Baydawi wa ghairuhu al-awwala ala haqqillahi ta'ala kat-talaqi wal itaq wa tsani ala haqqina. Dibilang, dan Imam al-Baydawi sahibu Ma'alimit Tanzil dan selain daripada Imam Baydawi mengatakan bahwasanya ada juga cara untuk mentafsirkan hadis ini selain yang tadi itu, yakni alimun biha wa ghairu alimin biha. Ada lagi, bagaimana? Hadis yang pertama fi haqqillah. Seperti apa? Katolaki wal itaq. Contohnya Zaidun dan Hindun suami istri. Kemudian terjadi perceraian. Saya dan Ammar tahu kalau terjadi perceraian antara Zaid dan Hind, tapi Zaid dan Hind tetap satu rumah, padahal sudah terjadi perceraian. Kan tidak boleh kan? Saya datang ke mahkamah bersaksi, wahai qadhi, terjadi perzinahan antara Zaidun dan Hindun. Loh, kenapa kok zina? Bukankah mereka suami istri? Memang mereka suami istri, tapi mereka begaduh. Zaidun sudah menceraikan Hindun, dan menceraikannya di depan kita berdua. Setelah menceraikan, tetap dua orang itu satu rumah. Kami ingin melaporkan ini, karena ini adalah haqqullah. Nah, ketika itu kami adalah khairu syuhud, katanya Imam Baydawi. Atau di dalam itaq. Apa itu itaq? Zaidun punya hamba sahaya namanya Amr. Amr sudah dimerdekakan oleh Zaidun, tapi tetap dijadikan hamba sahaya. Dan kami tahu kasus itu karena Zaidun memerdekakan Amr di depan kami. Kami mengatakan kepada qadhi, wahai qadhi, terjadi kedzoliman di dalam rumah Zaidun. Kenapa? Karena Zaidun
sudah memerdekakan Amr, tapi tetap dijadikan budak. Akhirnya, Qadhi akan intervensi dan menyuruh Zaid untuk melepaskan semua hak-hak yang berkaitan tentang Amr. Itulah yang namanya hakullah. Ada lagi hakuna, yakni di dalam hakuna, ya ini hakul adami, hak antara manusia, hablum minanas, katanya Imam Bedawi, jika terjadi gaduh, jangan bersaksi sampai Anda diminta menjadi saksi. Itu dia. Wa idza lam yumkinil jama' bainan nasaini al-amaini kama dzakarna fa innahu yatawaqqaf fihima anil amal biwahidin minhuma. Dia bilang, oke, kalau tidak bisa untuk jama' antara dua nas yang umum ini, terus bagaimana cara kita untuk mengamalkannya? Tidak bisa. Anda kena tawakuf. Apa itu tawakuf? Anda tidak boleh untuk mengamalkan yang pertama atau yang kedua sampai Anda tahu mana yang lebih kuat dan mana yang bisa untuk diamalkan. Kalau dua masalah ini settle, bisa Anda jamak, bisa Anda harmonikan antara kedua perselisihan, bisa Anda damaikan. Kalau tidak bisa Anda damaikan, Anda stop dulu. Jangan mengamalkan yang pertama dan jangan mengamalkan yang kedua. Kalau Anda tidak mengetahui mana yang lebih dahulu. Oh tidak, yang pertama tak datang tahun ketiga Hijriyah ya Habib. Yang keempat, yang kedua turun ketika tahun keempat Hijriyah. Maknanya hadis yang kedua lebih akhir daripada hadis yang pertama. Ketika itu hadis yang kedua menghapus hadis yang pertama. Karena yang terakhir menghapus yang awal yang kita kenal dengan nama nasikh wal mansukh. In lam yu'rafit tarikh ay tarikhul mutaqaddim minal mutaakhir wa yastamiru tawaqquf ila an yadhhara tarjihu ahadihima alal akhar fayu'malu bihi. Dan tawakuf, mana tawakuf ini hati-hati ya, banyak orang-orang itu tidak tahu tawakuf. Tawakuf itu Anda stop, tidak mengamalkan, maksudnya tidak mengamalkan yang pertama dan tidak mengamalkan yang kedua, itu namanya tawakuf. Ada lagi yang namanya tauqif. Saya tengok di komen-komen FB itu, saya sedang dicaci maki sama Wahabi pasal muamalat ini, tidak tahu perbedaan antara tawakuf sama tauqif. Wahabi. Habib, ibadah itu tawakuf. Satu lagi, ibadah itu tauqif, beda. So. Tawakuf bukan tauqif ya. Tawakuf itu Anda tidak boleh mengamalkan salah satu daripada keduanya, kecuali sampai ada dalil yang menguatkan antara salah satunya. Tauqif beda lagi. Tauqif itu Anda perlu dalil. Anda perlu dalil untuk untuk menghukumi perkara ini apa. Tawakuf biasanya antara dua perkara. Tauqif mengamalkan satu perkara tidak boleh kecuali ada ada dalil, ada perbedaan antara tauqif dan dan tawakuf. Jayidan. Wa yastamiru tawaqquf ila an yadhhara tarjihu ahadihima alal akhar fayu'malu bihi. Dan tawakuf ini maknanya Anda stop, tidak mengamalkan salah satunya itu terus sampai Anda nampak dalil eksternal yang membuat Anda menguatkan salah satu dalil daripada yang lainnya. Oh, saya lebih memilih yang pertama. Kenapa kok Anda memilih hadis yang pertama? Ya karena ada dalil yang menguatkan yang pertama, yang kedua tidak ada yang menguatkan. Maknanya yang pertama lebih kuat daripada yang kedua. Oh silahkan, ahlan wa sahlan. Oh tidak, saya nak memilih yang pertama daripada yang kedua. Kenapa? Selesa aja, tak boleh semacam itu. Tidak boleh semacam itu. Karena dalil Al-Quran wa Sunnah itu tidak bisa Anda gunakan selesa atau tak selesa. Wa mithaluhu qauluhu ta'ala, apa contohnya? Mithaluhu qauluhu ta'ala auma malakat aimanukum. Ini saya hapus ya. Auma malakat aimanukum. Ini zaman dahulu itu, Ustaz, ada yang namanya hamba sahaya di dalam Islam. Apa itu hamba sahaya? Hamba sahaya itu adalah orang yang Anda beli dan Anda miliki. Dia bisa Anda jual-jual ke orang-orang yang lain. Lah hamba sahaya itu ada laki-laki, ada perempuan. Perempuan itu namanya amah atau mamluk atau mamlukah. Hamba sahaya perempuan itu selain Anda bisa Anda suruh-suruh, bisa Anda jima, dan itu bukan istri itu dulu. Maknanya Allah itu mengatakan kalau Anda itu nak berjima itu haram. Hanya dihalalkan dalam dua keadaan saja. Yang pertama adalah dengan istri Anda.
Yang kedua, dengan kalau Anda itu mamalakat aimanukum, dengan hamba sahaya Anda. Mamalakat aimanukum. Maknanya apa? Siapapun boleh Anda jima. Siapapun boleh Anda jima selama perempuan itu Anda miliki. Maknanya hamba sahaya Anda. Selama dia hamba sahaya Anda, boleh Anda jima. Walaupun dia itu kakak adik. Walaupun dia itu emak dan anak. Anda memiliki dua hamba sahaya. Namanya Hindun dan Wa Amroh. Hindun dan Amroh ini kakak beradik. Anda beli, saya beli Hindun dan Amroh ini, kakak beradik ini daripada Ustadz Ammar. Hindun dan Amroh menjadi milik saya. Menurut hadis ini, menurut ayat ini, saya boleh untuk menjimaknya. Kenapa? Karena ini adalah hamba sahaya saya. Selama dia hamba sahaya saya, boleh saya jima, ahlan wa sahlan. Tidak ada masalah. Nanti kalau Amroh pun punya adik, siapa adiknya Amroh? Ammaroh. Adiknya Amroh siapa? Ammaroh. Ammaroh punya adik lagi, namanya Umairoh. Ini 4 perempuan kakak beradik, semuanya hamba sahaya saya. Bolehkah saya jima? Menurut ayat yang pertama ini, tidak ada masalah. Wa qauluhu ta'ala, wa an tajma'u baina ukhtain. Ayat yang kedua, wa an tajma'u bainal ukhtain. Anda boleh menikahi siapapun. Katanya Allah Subhanahu dalam ayat yang kedua itu, Anda boleh menjimak siapapun, Anda boleh menikahi siapapun, kecuali satu. Apa itu? Anta juma'u bainal ukhtain. Jangan menikahi dan menjimak 2 saudari. Bagaimana? Ada 2 saudari namanya Hindun dan Amroh. Perempuan ini semuanya cantik, adik-beradik semuanya cantik. Anda tidak boleh menikahi keduanya. Kalau Anda nak menikahi, nikahi salah satunya. Hindun saja atau Amroh saja. Oke Habib, saya menikahi Hindun. Mumtaz. Saya bosan dengan Hindun, saya tak suka dengan Hindun. Anda ceraikan Hindun. Bolehkah Anda menikahi Amroh? Boleh, tidak ada masalah. Tapi setelah Anda menikahi, setelah Anda menceraikan Hindun, begitu pula sebaliknya. Setelah Anda menceraikan Amroh, Anda boleh menikahi Hindun lagi. Tapi Anda menikahi adik-beradik secara bersamaan, tidak boleh. Kenapa? Karena adik-beradik ini nanti potensi akan gaduh. Kalau 2 adik-beradik Anda nikahi, akhirnya nanti hubungan silaturahimnya itu akan putus. Karena biasa, antara istri pertama dan istri kedua, pasti akan begaduh. Akan ada perang dunia kedua. Pak Giri berapa istrinya? 1 aja, Bib. Itu kalau orang-orang Hadramut mengatakan alaihanah ya wa alaihanamut katanya. Mati dan hidup dengan itu. Jayidan. Loh, maknanya ada tengok ya, ada pertentangan antara 2 ayat ini. Ayat yang pertama diperbolehkan menjimak 2 adik-beradik. Ayat yang kedua tidak diperbolehkan menjimak adik-beradik. So, tengok. Fanasul awal yufidu ibahata tamattu bi umumi ma yaqa'u tahta milkil yamin minal ima walau waqa'a tahtal milik ukhtan fa innahu yubahu dzalika bi umumin nas. Yang pertama mengatakan bahwasanya diperbolehkan Anda itu tamattu. Tamattu bersenang-senang. Tamattu ini ibarat ibarat yang sopan ya. Bukan berjima, bukan bersenggama, tapi tamattu bersenang-senang dengan perempuan. Dengan perempuan. Kenapa? Biumumi, karena umum ayat au ma malakat aimanukum. Selama dia itu hamba sahaya. Selama dia itu hamba sahaya, walaupun hamba sahaya itu 2 adik-beradik, maka tidak ada masalah biumumin nas. Karena ada umumin nas di situ. Ayatnya umum. Ayat yang kedua, wa nasutsani yufidu tahrima umumil jama' bainal ukhtain fi nikahin au milkil yamin. So, tengok. Anta jma'u. Kamu tidak boleh bersenang-senang dengan wanita yang mana Anda mengumpulkan 2 adik-beradik. Anda tidak boleh bersenang-senang dengan 2 adik-beradik sekaligus, tidak bisa. Mesti Anda pilih salah satu, ya ima kakaknya, ya ima adiknya. Dua-duanya tidak boleh. Sawaun itu pernikahan
atau milkul yamin, atau hamba sahaya. Tidak boleh. Kalau Anda mempunyai dua adik-beradik hamba sahaya Anta, kalau satunya Anda jima, yang lainnya tidak bisa Anda jima. Jahit jidan. Wan nasuthani yufidu tahrima umumil jama' bainal ukhtaini fi nikahin aw milkil yamin. Fatawaqqafa fihi ma Sayyiduna Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu lamma su'ila anhuma. Dibilang ketika itu ada satu sahabat bertanya pasal ini, wahai Sayyidina Utsman, aku ini punya hamba sahaya adik-beradik. Boleh tak aku menjima keduanya? Sayyidina Utsman diam. Tawakuf. Tawakuf ini bukan bukan menunggu wahyu, tidak. Tawakuf ini ragu. Kenapa? Karena ada dua dalil, yang satunya memperbolehkan, yang satunya melarang, dan dua dalil sama-sama kuatnya. Kenapa? Karena dua-duanya adalah ayat. Anda tidak boleh, oh saya ambil yang pertama saja, yang memperbolehkan menjima kedua adik-beradik karena seronok. Tidak boleh semacam itu. Karena ini agama Islam, agama Allah, bukan agama Anda. Yang boleh Anda buat semau Anda. Oh, saya yang nak kedua karena saya itu orang yang setia dengan perempuan satu saja. Tidak boleh. Tidak agama Islam itu tidak terpulang kepada apa yang Anda inginkan. Akan tetapi apa yang Anda inginkan kena sesuai dengan agama Islam. Itu terbalik sekali itu, yakni ya agama Islam kena sesuai dengan apa yang saya inginkan. Tidak boleh, Anda bukan Tuhan. Tapi Rasul mengatakan an yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, sampai apa yang dia inginkan, hawa nafsunya itu sesuai dengan syariat Islam, dengan apa yang aku datang dengannya. Wa qala ahallat huma ayatun ya'nil ayatal ula wa harramat huma ayatun ya'ni tsaniyah. Yang Sayyidina Utsman berkata bahwasanya dua adik-beradik itu dihalalkan dengan ayat yang pertama dan diharamkan dengan ayat yang kedua. Kemudian fuqaha mengatakan daripada dua ini kita tidak akan bisa untuk mengatakan bahwasanya oh ayat yang pertama di masalah yang lain, di masalah yang khusus, masalah kedua di masalah yang khusus lagi. Akhirnya dua-duanya bisa kita ambil. Macam masalah khairu syuhud, sebaik-baiknya saksi dan seburuk-buruknya saksi. Tidak bisa semacam itu. Terus macam mana? Kita kena ambil salah satu. Mana? Para fuqaha ambil ayat yang kedua daripada ayat yang pertama. Bahwasanya Anda menjima dua adik-beradik itu tidak boleh. Yang pertama memperbolehkan, yang kedua tidak perbolehkan. Para fuqaha lebih menguatkan yang tidak memperbolehkan. Kenapa? Tsumma rajjahal fuqaha at-tahrima. Kemudian fuqaha lebih menguatkan dalil yang mengharamkan, maka mereka menghukumi dengan halal, mereka menghukumi bahwasanya menjima dua perempuan itu haram. Kenapa? Dengan dalil munfasil, dengan dalil yang eksternal, yang di luar daripada kedua ayat ini. Apa itu? Wa huwa annal asla fil abdo at-tahrim wa huwa ahwat. Apa itu asal fil abdo? Maknanya kalau Anda jumpa perempuan tidak bisa Anda jima. Maknanya menjima perempuan itu haram hukumnya, kecuali kalau Anda itu menikah. Perempuan itu hukumnya haram. Maknanya ayat ini dikuatkan dengan hukum asal menjima. Hukum asal menjima perempuan itu haram, kecuali hanya dengan menikah. Selama ayat ini dikuatkan dengan asal, maka dia lebih kuat daripada ayat yang pertama yang memperbolehkan untuk berjima. Karena ayat yang pertama ini menjadikan menjima perempuan itu halal, padahal hukum asal berjima itu apa? Haram. Kenapa? Fahuwa ahwat, karena kalau seumpamanya hukum asal menjima perempuan itu halal, waduh, repot, nanti semuanya dijima semua. Nanti Pak Geri lihat perempuan, oh itu macam istri saya jima, macam istri saya. Tidak boleh, mesti yakin tuh istrinya. Kalau, oh ini macam istri saya ya, ada hidungnya juga, saya jima lah. Tidak boleh semacam itu, habis dunia kalau semacam itu Pak Geri. Habis dunia. Anda mesti yakin perempuan itu istri Anda, baru boleh apa namanya? Dijima. Kenapa? Li'annal asla fil abdo'i at-tahrim. Karena asal daripada hukum asal menjima perempuan itu tidak halal.
haram. Karena itu untuk menjimat perempuan, SOP-nya itu banyak. Anda kena melamarnya dulu, kena menikahinya dulu, ada maharnya, meminta kepada orang tua. Semua itu sebelum SOP itu semua Anda lakukan, maka menjimat perempuan itu haram. Setelah SOP itu dilakukan, menikah, saksi, wali, baru diperbolehkan menjimat perempuan. Fa'in ulimat tarikh fa'in sahul mutaqaddim bil mutaakhir. Kalau seumpamanya Anda mengetahui, oh ayat yang pertama turun di tahun ke-5 Hijriah. Oke. Ayat yang kedua turun di tahun ke-7 Hijriah. Kalau Anda tahu tarikhun nuzulnya, jelas yang terakhir, yang paling akhir akan menghapus yang paling awal. Kenapa? Karena dalil yang terakhir itu menandakan dalil yang pertama itu hukumnya sudah expired. Sudah expired. Biasa, macam Islam dan Kristen. Kristen daripada Nasrani, daripada Allah. Kemudian datang Islam. Ketika ada Islam, Nasrani itu mansuh, sudah expired. Sudah expired. Fa'in ulimat tarikh fa'in sahul mutaqaddim bil mutaakhir kama marra fi ayatei iddatil wafah wa ayatil musafir. Seperti yang sudah lewat di bab yang sebelumnya, di dalam ayat 2 ayat iddah dan 2 ayat musabarah di dalam berperang, satunya 120 ke 200, kemudian 100 ke 200. Dengan ini selesai sudah Qismul Awal. Sebelum saya teruskan ke Qismul Tsani, apakah ada yang nak tanya pasal Qismul Awal? Ini pasal sedikit pelik ini. Yang nak tanya silahkan. Kalau tidak ada, saya teruskan ke Qisim yang kedua. Tak ada? Boleh tanya, Habib? Boleh, monggo. Tanya, Habib? Ya. Boleh. Tadi tentang ayat itu tadi yang tentang malakat aimanhum itu, kalau itu tuh nggak perlu dinikah ya, Habib? Bagaimana kalau punya anak nanti itu? Anaknya, contohnya ya, Pak Geri. Ya. Pak Geri, dulu itu di sosial Arab Pak Geri, itu hamba sahaya itu biasa. Hamba sahaya itu tidak ada, mungkin baru sekitar 150 tahun yang lalu saja. Jadi baru-baru saja. Dari sejak zaman dahulu hamba sahaya itu ada. Oke, Pak Geri mempunyai hamba sahaya perempuan. Nak berapa? Berapa biji? Berapa ekor? Pak. Cakap saja Pak Heri mempunyai 3 hamba atau lebih banyaklah 10 hamba sahaya perempuan. Punya 10. Ini di atas istri loh ya. Istri punya lagi istri. Istrinya 4. Hamba sahayanya 10. Itu Pak Geri bisa menjimat hamba sahaya ini semau Pak Geri. Selama dia perempuan ya. Dan tidak perlu dinikahi. Tidak perlu dinikahi. Oke, ada hamba sahaya di antara 10 itu namanya Hindun. Hindun ini hamil. Jelas kan? Hamil karena dijima oleh Pak Geri. Hindun ini hamil. Ayahnya bagaimana? Ya ayahnya Hindun punya anak namanya Zaidun. Bagaimana Zaidun ini status sosialnya? Zaidun bin Geri. Ini anaknya panjenengan ini. Zaidun ini anaknya panjenengan. Karena yang menjima Hindun adalah panjenengan, adalah Anda. Terus bagaimana statusnya Hindun? Karena Hindun sudah berjasa melahirkan anak bagi Anda, nanti Hindun ini setelah Anda meninggal akan merdeka. Secara otomatis. Secara otomatis dia akan menjadi perempuan yang sempurna, bisa menikah dengan siapapun laki-laki yang dia mau. Itu namanya hamba sahaya. Artinya kalau selama menjadi itu tidak boleh dijual ya? Maksudnya kalau mamanya zaman dulu itu tidak boleh, sudah hamil, melahirkan anak, tidak boleh dijual. Tapi belum hamil, saya datang ke panjenengan, Pak Geri, kan hamba sahaya Anta banyak, saya nak beli 5 dong. Boleh, tidak ada masalah. Saya beli 5 itu. Itu ada masa idahnya gitu? Gimana nanti? Ada masa idahnya sekali saja. Sekali haid. Okay. Karena ketika perempuan itu haid sekali, maknanya dia itu suci daripada rahim, suci daripada sperma orang yang menjima sebelumnya. Kalau yang beridah itu istri, itu 3 kali suci. Hamba sahaya 1 kali suci.
Kalau sudah saya beli nih, saya tidak boleh menjimaknya selama 1 bulan. Setelah 1 bulan, baru saya boleh jima. Oh, ternyata setelah 1 bulan ini semuanya head semua. Maknanya dia tidak hamil daripada Pak Geri. Saya boleh untuk menjimaknya. Ketika saya jima, kemudian dia hamil, saya bertanggung jawab terhadap anaknya. Itu namanya dulu hukum hamba sahaya semacam itu. Hamba sahaya ini solusi karena dulu itu banyak peperangan, banyak tawanan perang, sampai ribu-ribuan. Jadi apa? Hanya jadikan apa namanya hamba sahaya. Nah, tanya lagi. Artinya sekarang sudah nggak berlaku ya? Sudah ada, itu sudah hilang, sudah habis, tidak ada lagi sudah. Itu dulu. Dulu itu Islam datang dan sistem hamba sahaya ini sudah mengakar di dalam sosial Islam. Akhirnya kalau mau dihapus pasti akan berontak. Akhirnya oleh Islam diatur, bukan dihapus. Diatur dan jalan untuk hamba sahaya ini dipersempit oleh Islam, dan cara untuk kafaroh itu, untuk denda-denda banyak sekali maksiat, dijadikan memerdekakan hamba sahaya. Karena Islam tidak suka hamba sahaya, tapi mau dihilangkan, langsung akan terjadi semacam pemberontakan ketika itu, dan marah karena sudah mengakar di dalam sosial masyarakat Arab pada zaman itu. Karena itu oleh Islam diatur, tidak dihilangkan, dan dijadikan banyak sekali denda-denda dan pahala-pahala yang besar adalah memerdekakan hamba sahaya. Wallahu a'lam. Satu lagi tanya, termasuk kalau zaman sekarang kalau ada tawanan perang nggak boleh ya jadikan ini ya hamba ya. Jadi kalau tawanan perang secara hukum internasional tidak boleh. Secara hukum Islam tidak ada masalah. Secara hukum Islam loh ya, tidak ada masalah. Karena yang menentukan tawanan perang itu untuk apa, itu adalah pemimpin. Kadangkala pemimpin mengatakan, oh tawanan perang ini bagusnya kita tukarkan dengan tawanan yang lain. Itu juga bisa. Kita minta tebusan uang. Karena dulu Rasul SAW tawanan perang Badar diminta tebusan uang. Oh, kita lepaskan saja. Tidak ada masalah. Kita jadikan hamba sahaya. Tidak ada masalah. Terpulang kepada maslahat yang ditengok oleh pemimpin. Dan tidak akan bisa menjadi hamba sahaya kecuali tawanan perang itu tidak muslim. Muslim tidak bisa menjadi hamba sahaya. Tidak bisa. Dia tidak muslim, bisa menjadi hamba sahaya. Karena itu untuk mensupport dan membuat orang itu masuk Islam. Kalau Anda tidak mau jadi hamba sahaya, masuklah Islam. Kalau masuk Islam, mungkin kamu akan dibebaskan, mungkin kamu cuma akan dimintai tebusan, tapi kamu tidak akan menjadi hamba sahaya. Wallahu a'lam. Ya. Apalagi? Terima kasih, Habib. Sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Tidak ada? Assalamualaikum Silakan. Habib. Waalaikumsalam. Saya kawan si Ustaz Amar. Oh, ahlan wa sahlan, kawannya Ustaz Amar. Saya kira musuhnya Ustaz Amar. Saya nak tanya, Silakan. adakah dalil wa an tajma'u bainal ukhtaini termasuk ibu dan anak sebagai sama hamba? saja sebenarnya. Jadi macam ini ya. Ukhtain ini dua saudari. Ini sikit-sikit fikih ya, dua saudari. Kenapa kok dua saudari itu tidak bisa Anda nikahi bersamaan? Kenapa? Karena akan terjadi akan terjadi putus hubungan tali silaturahmi. Terus siapa sih sebenarnya dua wanita yang tidak bisa Anda nikahi secara bersamaan? Tolak ukurnya adalah kalau dua orang perempuan itu salah satunya Anda jadikan laki-laki, dia tidak boleh untuk menikah. Contohnya ya, Zaid, Hindun dan Amroh. Amroh ini perempuan ya. Amroh ini perempuan. Dua-duanya ini adalah perempuan, adik-beradik. Coba jadikan satunya laki-laki. Yang Amroh Anda jadikan Amr. Apakah Amr dan Hindun boleh menikah? Tidak boleh. Kenapa? Karena satunya ini adalah adik-beradik.
Hindun adalah adiknya Amr. Mereka berdua tidak boleh menikah. Terus siapa lagi Habib? Kalau Amroh ini auntinya, apa namanya? Makciknya. Apa makcik itu? Mak saudara. Saudara daripada ibu atau saudara daripada ayah. Saudara ayah atau saudara ibu. Apa? Paman. Satunya paman itu apa? Tante. Tante Bibi. atau bibi, tante. Amroh adalah bibinya Hindun. Datanglah Ammar. Ammar ketika tengok Hindun jatuh cinta. Tengok Amroh juga jatuh cinta. Jatuh cinta kepada perempuan dan bibinya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah, cinta itu buta. Cinta itu buta. Jatuh cinta kepada perempuan dan bibinya. Habib, saya nak menikahi keduanya. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Tolak ukurnya adalah jika kedua perempuan ini Anda jadikan salah satunya laki-laki. Amroh Anda jadikan laki-laki, namanya Amr. Amr menjadi pakciknya Hindun. Apakah Hindun boleh menikahi pakciknya? Boleh menikahi pamannya? Tidak boleh. Ketika Hindun tidak boleh menikahi pamannya, maka Ammar tidak boleh untuk menikahi keduanya. Itu tolak ukur bagaimana orang tidak bisa untuk menikahi dua perempuan secara sekaligus. Kalau salah satunya laki-laki, keduanya tidak bisa untuk saling menikah. Mana lagi contohnya? Kalau Amroh ini ibunya Hindun, sama saja. Kalau dijadikan Amroh ini laki-laki, namanya Amr, satunya ibu apa bapak, maknanya Amr adalah bapaknya Hindun. Tidak boleh Hindun menikahi bapaknya sendiri, cuma ada sedikit perbedaan antara ibu, makcik, dan kakak. Beza ya. Apa bezanya Habib? Kalau dia itu ibu, ini selamanya. Selamanya. Maknanya kalau Ammar menikahi Hindun, kemudian Ammar bercerai dengan Hindun, Ammar tidak boleh menikahi ibu mertuanya. Tidak boleh. Ibu mertuanya Ammar sudah mahram selamanya, selamanya. Walaupun bercerai, tetap mahram. Berbeza dengan makcik dan kakaknya. Kalau Ammar menikahi Hindun, kemudian bercerai, boleh menikahi makciknya. Ammar menikahi Hindun, bercerai, boleh menikahi kakaknya. Tidak ada masalah. Nak menikahi dua-duanya langsung tidak boleh. Menikahi satu-satu, boleh. Emak mertua, tak boleh. Emak mertua akan tetap mahram walaupun Anda bercerai. Itu perbedaan antara apa namanya? Makcik, kakak, dan emak mertua. Wallahu a'lam. Apalagi? Sudah? Kelihatannya sudah 1 jam. Saya pun sudah penat. Mungkin kalau boleh satu lagi tanya. Boleh, boleh, silakan. Jadi kebetulan ini ada apa? Di sini ada apa? Keluarga yang kehilangan ibunya ya. Terus pada waktu undangan mau tahlilan ya, turut mengundang, kan ada anak terus menantu. Nah, padahal menantunya ini sudah cerai dengan anaknya. Jadi memang benar menantu itu tetap seterusnya ya. Tadi kalau disebutkan, menantu tetap mahram dengan mak mertua loh ya. Iya, dengan iya. mak mertua loh ya. Bukan artinya, dengan ex-istri. Iya, betul. Artinya tetap dalam undangan tahlilan itu betul ya, menantu walaupun sudah tidak menjadi istri daripada anak yang meninggal. Bukan menantu. Jadi mahram itu bukan bekas menantu, tapi tetap mahram dengan bekas mak mertua. Iya, benar maksud saya. Tapi dalam undangan tahlilan itu benar ya jadi. Tapi masa ditulis bekas menantu kan enggak elok ya. Itu kalau ditulis bagaimana ya terserah itu orang yang menulis bagaimana, itu terpulang kepada elok apa tidak elok sosialnya kaum tersebut. Cuma hukumnya dalam Islam bekas menantu tetap mahram dengan bekas mertua, tetap semacam itu. Iya. Bahkan sebelum berjima sudah mahram. Cukup dengan aku terima nikahnya langsung mahram. Berbeza kalau anak tiri, tidak. Kalau Ammar menikahi Hindun itu maknya Amroh. Amroh ini anak daripada Hindun, daripada suami sebelumnya. Yakni Ammar menikahi janda anak satu.
sebelum Ammar menjima Hindun, Amroh bukan muhrimnya Ammar. Sampai Ammar menjima, baru jadi muhrim. Macam mana Habib? Apa faedahnya? Iya, ada faedahnya. Setelah menikahi Hindun, tak sengaja Ammar melihat anaknya. Lebih cantik daripada maknya. Maknya diceraikan menikahi anaknya. Boleh? Boleh, tidak ada masalah. Selama Ammar masih belum menjima Hindun. Tapi kalau sebaliknya, Ammar menikahi anaknya, kemudian tengok emaknya lebih cantik, tak boleh. Cukup dengan akad sudah menjadi mahram. Walaupun belum dijima. Wallahu itu ya. a'lam. Oke, memang semacam itu. Ya. Sudah? Kita akhiri sampai sini Ustadz Ammar. Saya sudah penat sangat. Ini tinggal sedikit lagi nih, mungkin tinggal 6-7 kali pertemuan lagi selesai. Cuma memang bab-bab akhir-akhir ini sedikit-sedikit susah karena ta'arud wa tarjih, kemudian babul ijma, bukan jima ya, ijma. Kemudian babul qiyas dan macam-macam itu sedikit-sedikit susah memang. Oke, jadi kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.